Belum ada kabar juga. Ke siapa? Siapa yang belum join? Lagi jaga juga Jihan. Ya, karena udah terlalu malam nanti diinfokan ya. Tak kasih sebagai catatan karena memang udah janjian jam 9 nanti. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tenteran pada malam hari ini kita lanjut duluan untuk apa ini kusta dan nanti kalau memungkinkan tak lanjutkan untuk yang infeksi jamur atau dermatomikosis. Ada yang sudah baca kusta, yang lain kalau tentiran itunya dibuka ya untuk videonya ya. Yang mau ke sumber gelaga duluan siapa? Ya, terus oke, biar sampai sana ini diperhatikan. Nanti sekilas bahas tentang kusta dan klasifikasi juga harus penting tahu, kemudian terutama pemeriksaan kusta nanti biar pada saat mendiagnosisnya nanti eh, bisa. Kita tahu bahwasanya kusta itu banyak dikenal dengan nama lepra. Kemudian nama lainnya lagi juga morbus Hansen. Dikatakan kusta ini adalah penyakit the great imitator. Apa tuh the great imitator? Apa tuh the great imitator? Ada yang tahu? Artinya apa the great imitator? Peniru yang hebat, dokter. Maksudnya apa peniru yang hebat? Siapa yang niru? Mungkin penyakitnya menyerupai penyakit yang lain seperti itu mungkin, dokter. Jadi gambaran bukan penyakitnya, gambaran klinis yang muncul akibat itu tuh menyerupai penyakit yang lain sehingga bisa mengacaukan diagnosa. Jadi jadinya jadi banyak gitu. Nah, kusta ini walaupun sudah penyakit tua, sebetulnya dengan apa ini kita bisa mendiagnosa secara dini, pengobatannya itu ya juga bisa sampai tuntas, bahkan kita bisa mencegah kecacatan. Tapi kalau kalian sudah nggak bisa mendiagnosa dini, mengenali kusta, ya tentunya pasien kusta akan datang sudah dengan kelainan yang parah, bahkan kecacatan. Kita tahu bahwa kecacatan itu pasti akan berhubungan dengan psikososial yang akan menurunkan kualitas hidup seseorang. Jadi mau kenapa tadi diulang-ulang, kenapa betapa pentingnya kalian bisa mengetahui dan mendiagnosa dini dari kusta itu sendiri. Dan kusta ini adalah kompetensi dokter umum ya yang sebaiknya itu bisa apa ini tertangani dan selesai di vaskes pertama. Kecuali kalau memang sudah reaksi yang berat berulang baru itu biasanya rujuk ke rumah sakit yang ada dermatologisnya biasanya.
Tapi hal yang terjadi di era sekarang, epidemiologi dan prevalensi, malah justru yang ditemukan angka kusta itu tidak pernah turun dan malah semakin meningkat dan didominasi oleh kusta tipe MH. Selain itu pula, prevalensi pada anak-anak ditemukan juga tinggi dan tipenya MH itu dari angka itu diketahui bahwasanya apa yang terjadi. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Kira-kira kenapa sampai ketemu kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kritis nggak? Kenapa? Kenapa kira-kira angka kusta semakin meningkat? Ditemukannya tipe MB yang lebih banyak dibandingkan PB. Kusta pada anak ditemukan juga tinggi dan terutama pada MB. Kecacatan juga yang ditemukan banyak terutama tipe 2. Apa yang terjadi? Kalau kayak gitu, what's wrong? Apa yang salah? Kira-kira kenapa? Izin menjawab dokter. Apa? Mungkin karena belum tidak mengenali sejak awal sehingga terjadi penularan. Iya, karena itu deteksi dininya yang masih sangat rendah sehingga penuranan kustanya itu masih banyak. Padahal kita tahu bahwa kusta itu adalah penyakit yang sudah tua dan termasuk penyakit yang ditangani oleh WHO, tapi sampai sekarang ya nggak bisa diberantas ya karena gitu masih sering disepelekan makanya termasuk juga neglected tropical disease. Apa kemarin neglected? Kemarin apa yang tak kasih tahu tuh? Apa NTD? Apa kemarin yang tak suruh cari NTD kemarin? Penyakit di negara tropis, dokter. Penyakit yang terabaikan, dokter. Penyakit yang terabaikan kan neglected. Jadi berusaha mengenali dari artinya neglected ya diabaikan. Jadi itu salah satu penyakit infeksi tropis yang diabaikan. Maksudnya diabaikan entah diabaikan secara diagnosis, jarang dilakukan penelitian dan nggak diminati. Sehingga ya gitu prevalensinya meningkat karena penularannya masih tinggi kayak gitu. Makanya nanti kenapa kalian sampai disuruh stasa hampir 1 minggu di sana ya karena gitu biar benar-benar paham dan bisa mendiagnosis bahkan sampai memberikan terapi dan diagnosa kalau boleh ya semakin dini lebih baik. Jangan nanti sudah misalkan jadi dokter ditempatkan di suatu itu ternyata ditemukan banyak kusta dengan kecacatan. Berarti kalian sebagai dokter nggak bisa melakukan screening dan deteksi dini infeksi kusta kayak itu. Nah, kusta itu secara definisi itu sebetulnya dia merupakan penyakit infeksi bakteri yang sifatnya kronis dia tuh. Yang sifatnya kronis, penyebabnya dalam hal ini adalah Mycobacterium lepra dengan afinitas pertamanya, maksudnya kegiatan awal yang diserangnya adalah saraf tepi. Setelah saraf tepi, dia akan menyerang kulit, kemudian dilanjutkan ke mukosa traktus respiratoris bagian atas, dan seluruh organ pun bisa diserang oleh kusta ini selain SSP. Tapi yang nomor satu itu yang diserang adalah saraf tepi. Makanya keluhan utama dari kusta apa? Apa keluhan utama kusta? Hipoanestesi, dokter. Ya, berhubungan dengan kehilangan rasa sensasi karena ya berhubungan dengan saraf tepi. Makanya yang keluhannya bercak atau makula yang tidak ada rasa atau anestesi atau penurunan rasa atau hipostesi. Makanya orang awam mengenalnya itu ada bercak yang terasa kebas atau mati rasa biasanya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oh no curigamu di otakmu, dedemu itu harus sudah
kusta karena tidak ada satu penyakit kulit pun satu itu biasanya menyerang saraf tepi itu nggak ada. Tapi nanti harus dibedakan juga dengan misalkan rasa kebas dok di bagian telapak kaki dua-duanya. Ya jangan langsung jangan-jangan kusta gitu ya enggak. Ya tetap DD cuma ya kita juga harus melihat lagi dari selain usia, mungkin dari geografis dan lain sebagainya. Kadang kan ada beberapa area, maaf ya, kalau di area Jawa Timur yang paling banyak itu biasanya di area Madura, sana Sampang tuh banyak prevalensinya. Kemudian di area Lamongan, pesisir itu juga masih banyak ditemukan. Jadi kayak angka-angka prevalensi kayak gitu biasanya kadang kita bisa jadi sebagai suatu apa awareness kayak gitu bahwasanya oh mungkin penularannya juga bisa kemungkinan kayak gitu. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang biasanya orang mengeluh kakinya kebas atau apa kayak biasanya berhubungan dengan DM atau saraf tapi berbeda dengan kusta ya. Biasanya kusta itu kan didahului dengan adanya bercak yang mati rasa atau tiba-tiba karena bercaknya dulu mungkin diabaikan, disepelekan, tiba-tiba tangannya kiting ataupun ada yang luka dan kayak merotoli kayak gitu, itu malah lebih parah. Jadi sudah berlangsung lama kronis itu nggak diobati seperti itu. Nah, ini angka dari Kusta kita tahu bahwasanya Indonesia itu masih juara 3 ya untuk penyakit kusta setelah India dan Brasil. Dan eliminasi kusta itu sebetulnya di Jawa Timur dikatakan datanya tuh sudah eliminasi. Cuma ya basically ya masih banyak. Mungkin yang dilaporkan kadang tuh seperti fenomena gunung es yang dilaporkan sedikit di atas tapi di bawah tuh banyak banget masih kayak gitu. Dan Indonesia bagian timur ya memang biasanya karena terkait ya pengetahuan yang kurang, kemudian lingkungan yang tidak mendukung sehingga menyebabkan ya memang gampang menular kusta kayak gitu. Nah, gimana cara transmisinya? Jadi jangan kalian, oh ini nanti menular terus takut nggak mau ini, terus malah ditakut-takuti, terus orang nggak mau berobat, jangan. Jadi kalian sebagai dokter juga harus mengedukasi bahwasanya penyakit kusta itu tidak menular kalau sudah diobati, harus kayak gitu. Jadi yang dia bisa menular apabila ya memang pertama, terutama kalau misalkan ada kontak langsung yang lama, tapi ada tapinya. Pasien itu tidak diobati dan terutama tipe multibasiler. Jadi kalau dia sudah diobati walaupun kontak langsung, ya kemungkinan ya sudah enggak karena kumannya mati kayak gitu. Kemudian yang kedua juga bisa inhalan atau via droplet dari hidung dan mulut pada orang yang juga tidak diobati secara itu. Jadi ingat kemarin terjadinya infeksi itu terjadi karena apa? Ada apa? Ada luka, dokter. Ada agen, host, dan environment gitu. Oh, diperhatikan kalau ditanya itu ya, ditanya apa tanyaannya. Jadi kalau ada suatu infeksi itu bisa muncul karena ada peran dari tiga segitiga itu. Ada peran dari host, agen, dan environmentnya. Jadi nggak semua orang ya akan terinfeksi. Jadi basicnya bisa terjadi infeksi kusta. Pertama ya mungkin ada agennya. Agennya ya bakteri tadi hostnya. Hostnya ini kalau imunnya bagus, nggak ada faktor apa ini yang menyebabkan lain sebagainya ya memang hostnya nggak mendukung. Termasuk juga lingkungan. Nah, lingkungan dalam hal ini ya kontak langsung, inhal kayak gini-gini berbagai macam. Jadi ingat tuh, jadi tetap infeksi kemarin imunitas tuh selalu dalam keadaan di tengah. Kalau imunnya turun berhubungan dengan infeksi, imunnya naik berhubungan dengan autoimun atau cancer-cancer itu diingat-ingat itu. Jadi kalian membayangkan suatu patogenesis atau patologi itu paham gitu. Dan setiap infeksi pasti berhubungan tiga segitiga itu, agen, host, agen, dan lingkungan itu. Nah, ini kita harus apa ini menginfokan kepada pasien, pada saudaranya, masyarakat bahwa
kusta itu tidak akan menular melalui ini semua, berjabat tangan, berpelukan, tidak diturunkan dari ibu ke bayinya, kemudian duduk bersama, kontak seksual juga enggak. Dan diketahui bahwa masa tunasnya itu basicnya itu ya lama, enggak apa ini cepat kayak gitu. Bahkan ada yang rata-ratanya sampai tahun-tahunan. Nah, sumber infeksinya ya memang manusia, yang lainnya masih suatu penelitian, tapi dikatakan bahwasanya air itu bisa menjadi sumber infeksi. Ada beberapa penelitian, salah satunya dilakukan di Pulau Jawa, di Madura, di mana dia meneliti pada perkampungan orang yang mayoritas endemik kusta. Ternyata pada komunitas mereka yang biasanya mengambil air, misalkan kayak di sungai atau di genangan, biasanya kan orang pedesaan itu kan ngambil ada sumur terus ada genangan kayak gitu. Ternyata mereka meliti keterlibatan lingkungan dalam hal ini air yang dipakai secara bersama-sama, ternyata didapatkan ada kuman M. leprae pada airnya. Jadi makanya itu masih suatu penelitian berlanjut bahwasanya ternyata kemungkinan dari lingkungan atau air itu juga bisa eh, menjadi salah satu sumber transmisi dari kusta. Cuma kembali lagi walaupun ada airnya itu kalau misalkan airnya direbus atau imunnya bagus kan juga tetap nggak berpengaruh kayak gitu. Nah, penyebabnya ini tadi adalah bakteri M. leprae, sifatnya tahan asam. Dan kenapa sampai saat ini tidak ada penemuan obat-obat terbaru dan obatnya dari dulu ya antibiotik, terutama MBTL itu. Karena kenapa ya? Karena ini di bawah ini kuman ini tidak bisa dikultur, tidak bisa dibiarkan atau di itu karena obat-obat canggih, penelitian-penelitian yang canggih itu bisa melakukan karena ya biasanya sifat dari bakteri ataupun jamur dan lain sebagainya itu bisa dikultur, tapi khasnya dari M. leprae tidak bisa dikultur kayak gitu pada media buatan. Paham dari sini? Nanti jangan-jangan ngantuk semua ya di itu terus ngomong A sampai Z terus ngantuk ya. Kita lanjut ke patogenesis. Jadi patogenesis dari kusta sendiri tetap melibatkan tiga segitiga itu. Cuma cara masuknya dikatakan biasanya dari kulit lecet, mukosa nasal. Tadi ya ingat afinitas pertamanya itu pasti saraf tepi. Makanya dia target tumbuhnya kuman itu adalah di sel Schwann, dalam hal ini di saraf tepi tadi. Makanya kenapa kusta itu kalau diperiksa banyak ditemukan di mana kumannya? Banyak di mana? Banyak di mana ditemukan? Di organ tubuh di mana? Mungkin di saraf perifer, dokter. Saraf perifer. Kalau saraf perifer masih bisa diperiksa, dikerok. Itu loh kan dilihat cara masuknya itu loh. Di kulit, dokter. Di kulit bagian mana? Cara masuk itu berarti tadi cara transmisinya dari apa ke apa tadi? Bisa dari apa? Dari Eh, droplet Ya berarti ditemukan banyak di mana? mukosa traktus respiratori. Lah ya di mana itu? Yang paling dekat di mana? Hidung atau mulut, dokter. Hidung. Terus selain itu juga di mana? Kalau ngambil screen scrapingnya di mana? Kalau ngambil pemeriksaan untuk BTA ngambil di mana? Di ujung telinga. Itu adalah area-area predileksi yang disukai dari kuman M. leprae. Karena kenapa? Suhunya itu dingin di situ itu. Karena eh, pada muara awal dia masuk itu loh cara masuknya. Walaupun kulit lecet, ada kan lecet,
Tapi lecet bukan secara lecet yang memang lecet kebuka, ada jatuh bukan kayak seperti itu. Kemudian mukosa nasal itu yang paling banyak juga, terutama pada area hidung. Makanya kadang ada yang hidung apa itu kumannya yang banyak pada area hidung itu sampai akan merusak tulang hidung. Makanya biasanya diambil juga dari apa ini sekret di area hidung. Kemudian di cuping telinga. Cuping telinga itu area dingin juga yang disukai. Makanya biasanya diambil itunya di area situ, di area serum dari cuping telinga. Makanya pada eh, gambarannya khas. Kalian lihat aja cuping telinganya pasti akan berubah. Selain itu juga area hidungnya juga berubah biasanya karena area situ sebagai tempat dia masuk dan berkembang biak. Kemudian dia akan menuju ke saraf tepi kayak gitu. Kemudian untuk tipe dari kusta dikatakan kita tahu bahwasannya tadi berhubungan dengan imunologi, imunitas seseorang. Nah, mulai dari tipe TT dulu. Tipe TT ini tipe yang paling rendah dulu, paling kecil. Kita tahu bahwa pada imunitas kita pada saat imun seluler itu bagus atau bahkan naik, tubuh kita dalam hal ini makrofag itu bisa menghancurkan setiap kuman apapun yang masuk ke dalam tubuh. Dan beberapa makrofag itu akan berubah menjadi sel epiteloid. Nah, sel epiteloid ini kalau ketemu dengan ada bakteri, pasti mereka tetap akan berperang dan biasanya akan terjadilah reaksi. Nah, reaksi kalau berlebihan juga, ibarat kalau perang-perang terus juga, jaringan itu akan mulai rusak kayak gitu. Jadi tapi akan nanti tetap ada bagian yang sehat, ada bagian yang rusak kayak gitu. Makanya nanti pada gambaran klinisnya itu bisa diketahui. Sedangkan pada tipe LL itu tipe yang paling berat karena memang sudah imunitasnya sudah turun, ya makrofag sudah ibaratnya satpamnya wis gak iso meneh untuk berperang kayak gitu. Sehingga ya kumannya ya enak-enak aja masuk ke dalam dan bermultiplikasi, kemudian ya pastinya ya jaringan ya gampang rusak ibarat kayak gitu. Nah, ini secara gamblang peran dari apa ini imunitas tubuh ini tipe tuberkuloid tadi ya TT lepromatos. Nah, di mana pada saat pada di tengah ini kalian lihat sel mediated imun ini adalah imunitas tubuh semakin dia ke apa ini tipe yang kecil ya imun imun kita tuh masih bagus ibaratnya kayak gitu. Ke sini imunnya ya semakin jelek karena sudah terlalu banyak bakteri. Sehingga apa yang terjadi pada saat tuberkuloid tipe yang rendah, lesinya tuh hanya sedikit dan lebih ke arah lepromatos, lesinya sudah banyak ibarat karena bakterinya banyak. Ini lihat di bawah. Ini bakterinya masih sedikit, semakin sedikit ke atas banyak. Antibodi pun kalau sudah bakterinya sudah masuk banyak ya tentunya antibodinya sudah terbentuk banyak. Tetapi pada kerusakan saraf karena memang dari awal memang sudah merusak saraf ya baik dari tuberkuloid, lepromatos ya memang terjadi kerusakan saraf kayak gitu. Jadi apa itu memahaminya seperti itu. Jadi kalau memahami oh ini tipe ini nih, nanti kan tipe-tipenya nanti ada banyak, tapi yang paling kecil itu tuberkuloid, yang paling besar lepromatos. Semakin ke lepromatos, ya ya kita lihat bakterinya pasti sudah banyak banget. Kalau bakteri banyak ya imunnya ya sudah turun. Kalau imun imun turun, bakteri banyak, sel apa itu kerusakan kulitnya ya bercak-bercaknya mungkin udah hampir di semua tubuh, bahkan tidak terlihat lagi mana yang normal, mana yang enggak gitu. Dibayangkan kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, berarti ya kerusakan sarafnya juga sudah banyak. Dan pada saat kerusakan saraf banyak, kalian mengetahui hipoestesi atau anestesi gampang nggak membedakannya? Gampang atau susah? Coba nalarnya dipakai. Gampang atau susah? Mudah, dokter. Kenapa mudah? Kalau hipoanestesia nanti kita bisa ngecek di lesinya si pasien. Kita mungkin bisa bisa cek raba dari benda yang tajam. Kalau misalkan tidak terasa, maka kita bisa asumsikan Itu cara hipoanestesi. periksaannya ya. Tapi ini tadi kan secara ini kalau bakterinya banyak berarti lesinya
Bercaknya dari sini loh kelihatan. Kalau bakterinya banyak, lesinya Banyak, dokter. banyak. Jadi lesi makula banyak, hampir menutupi seluruh tubuh. Nah, kalau kayak gitu, kerusakan sarafnya juga pasti lebih satu saraf banyak kan. Jadi untuk mengetahui sensitivitas hipoestesia anestesi gampang atau mudah untuk membedakan dengan normal. Udah, Dok. Susah, Jadi, dokter. kenapa susah? Siapa yang bilang susah tadi? Harus nalar. Apa? Siapa tadi yang Karena bilang? tukar kita bandingkan lagi dokter dengan sensasi Hah? eh dengan sensasi normalnya dokter. Nah, ya, jadi ya memang kalau sudah kerusakannya sudah banyak ya sudah susah lah untuk membedakan ini hipoestesia karena kamu nggak akan ada membedakan yang mana normal, yang mana tidak normal kayak gitu. Jadi makanya tak suruh tak suruh apa ini nalar. Jadi kalau semakin kerusakan sarafnya semakin banyak, lesinya banyak ya sensitivitas nanti hipoestesia anestesi ya malah lebih susah diketahui bahkan kayak gitu karena wis hampir rusak kabeh. Tapi kalau pada tipe tuberkuloid, lesinya masih sedikit, bakterinya masih sedikit, kamu mau mengetahui dia hipoestesia atau anestesi ya gampang karena masih jelas dibedakan dengan normal. Tapi kerusakan sarafnya mungkin baru satu atau dua. Sehingga pada saat kamu periksa bakteri, ya kadang ditemukan, kadang juga enggak. Jadi kayak gitu. Paham dari sini? Oke, tak lanjut. Jadi harus pakai nalar biar kalian juga paham. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mengetahui klasifikasi yang nantinya bertujuan untuk diagnosis ya, termasuk juga pemberian terapi. Nah, klasifikasi ada dua sebetulnya berdasarkan WHO dan nanti Ridley and Jopling. WHO itu membagi cuma dua, PB sama MB gitu toh. Karena biar mempermudah pemberian pengobatan. Kalau PB 6 bulan, kalau MB nanti 12 bulan gitu aja. Tapi secara lengkap PB sendiri itu juga oleh Ridley and Jopling juga dibagi lagi. Jadi ada tipe sebetulnya ada tipe intermediate, tuberkuloid dan borderline tuberkuloid. Tapi juga bisa langsung tuberkuloid dan borderline tuberkuloid. Tapi kalau MB itu mulai dari nanti borderline lepromatos dan lepromatos kayak gitu. Jadi secara gampang lihat gambar ini bahwasanya memang WHO tadi PB MB dan mulai dari mana untuk yang tipe PB ya tuberkuloid, borderline tuberkuloid. Kalau yang MB dari BB sampai LL. Nah, apa yang memberikan gambaran khas? Lihat tadi ya, semakin ke tuberkuloid bahwa lesinya semakin apa? Mana tadi apa? Iya, Dokter. Apa? Kok kalian menjawab takut sih? Lesinya semakin sedikit. Salah nggak apa-apa kalau mau mau mencoba menjawab salah kan malah kalau salah kan kamu tahu salahmu di mana. Jadi kalau semakin tete lesinya sedikit. Dan biasanya jelas gitu. Untungnya dia jelas, anestesinya juga jelas, bakterinya tapi sedikit. Nah, kalau sudah menuju ke arah LL, kamu lihat ini. LL, kamu memang lihat bercak di sini. Kan enggak kan? Hampir semuanya sama. Karena kenapa? Bakterinya banyak. Tentunya lesinya yang kena juga banyak. Kemudian saraf yang dirusak juga banyak. Nah, kalau pada keadaan gini kamu cek ini nyeri raba ya wis gak jelas basicnya karena hampir semuanya tuh sudah ibarat tuh udah hipoestesi sama anestesi kayak gitu. Paham dari sini?
Nah, tipe yang di tengah ini adalah tipe BB. Ini juga memiliki keunikan. Tipe BB itu dikatakan imunitas yang paling stabil di tengah-tengah. Dan dia juga memiliki gambaran yang khas. Ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Apa namanya itu? Ada yang tahu ini apa namanya? Ayo yang aktif. Salah kan nggak apa-apa. Ini apa ini? Apa gambarannya apa ini? Seolah apa ini? Di tengahnya kenapa itu? Nah, ini namanya punch out lesi, punch out. Jadi mirip yang kalau di Tenia central healing, tapi nyebutnya bukan central healing ini. Ini kamu lihat ini seolah di pinggirnya itu dibatasi oleh eritem, plak eritem, tapi tengahnya itu normal. Ini namanya punch out lesion. Kenapa terjadi kayak gini? Tadi ingat pada tipe yang masih TT atau tipe yang masih di tengah itu apa ini makrofagnya tuh bisa membunuh kumannya sehingga terbentuk ada yang epiteloid. Jadi seolah dia membentuk pagar kayak gitu karena tadi imunitasnya itu masih bagus. Ingat kusta itu berhubungan dengan imunitas loh ya. Kusta berhubungan dengan imunitas, ingat. Jadi bukan pure hanya infeksi bakteri aja. Nah, pada saat dia masih menemukan, kamu masih menemukan punch out toh, jadi tipenya oh langsung kamu bisa BB. Tapi kalau misalkan kamu menemukan punch out terus ada bercak yang misalkan kecoklatan atau itu ya berarti mungkin lebih pengarah BL. Tapi kalau kamu menemukan bercak-bercak terus nggak ada punch out ya sudah LL kayak gitu. Nah, yang susahnya nanti misalkan kalau masih tipe TT ini kadang-kadang itu susah dibedakan kalau orang nggak ngomong nggak ngomong apa ini mati rasa atau apa paling dikira ini eksim, dikira ini tinea dan lain sebagainya. Makanya itu tadi dibilang the great imitator kalau masih bentukan-bentukan yang kayak gini. Nah, kalau bentukan BB sudah ke LL biasanya wajahnya juga sudah berubah. Jadi gampang dikenali. Makanya nanti pada saat di sana itu apa itu belajar mengenali wajah Usta biasanya wajahnya sudah khas biasanya kayak gitu termasuk juga di area apa ini alis, hidung, telinga kayak gitu udah khas biasanya sudah gampang terdetek pokoknya tapi kalau yang bawa-bawa ini susah makanya tuh tantangan bagi kalian bisa mendiagnosa kusta bila perlu pada tipe yang TT atau BT karena kebanyakan wis datang ya wis dengan ini BLLL bahkan sudah kecacatan kayak gitu. Nah, ini gambaran intermediate. Tadi intermediate kan masuk pada PB yang masih di bawah TT. Bayangkan intermediate cuma makula kecil kayak gini, pasti kalian nggak akan bisa menebak ini suatu kusta. Jadi kayak gitu. Kecuali kalau memang di keluarganya dia ada riwayat yang sudah pengobatan, terus dia datang, dok saya takut ini kusta atau enggak, terus baru mungkin curiga. Tapi secara itu biasanya pasien ya menyepelekan atau kadang ya dikira jamur atau apa biasa kayak gitu. Kemudian ini kita bahas tipe PB. Tipe PB tadi kan termasuk TT, kemudian BT ya. Nah, kalau tipe PB pokoknya jumlahnya itu masih di bawah 5 intinya. Gampangnya. Dan biasanya dia masih berupa bercak-bercakan, belum ke plak-plak kayak gitu. Nah, tadi karena tipe PB itu imunnya masih bagus, bakterinya masih sedikit,
Jadi hilangnya sensasi sarafnya jelas. Nah, makanya tadi hanya satu kerusakan saraf yang terkena. BTA-nya masih negatif. Kenapa BTA kira-kira masih negatif? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira masih negatif? Apa? Ada yang tahu? Mungkin karena sistem imunnya masih tinggi, dokter. Kurang tepat. Tadi kenapa? Kalau tipe PB kenapa tadi? Bakterinya kenapa? Bakterinya sedikit. Jadi kalau kamu mengambil BTA itu gampang nggak ngerok-ngerok? Gampang atau susah? Gampang atau susah? Skin scraping ngerok-ngerok itu gampang atau susah? Ya, kalau ngambil ngerok itu ya susah karena itu butuh keahlian dan juga kebiasaan. Nggak semua walaupun tipe MB pun kalau kalian nggak bisa mengambil pada area itu yang kalian ambil malah darahnya nggak akan dapat sekret yang di situ mendapatkan kuman MH kayak gitu. Makanya BTA negatif tuh banyak faktor. Bisa jadi memang tipenya masih PB karena bakterinya masih sedikit. Yang kedua, cara pengambilanmu salah itu juga bisa. Kemudian yang dikerok ternyata bukan serumnya, ternyata darah yang masuk. Banyak faktor ya yang menentukan atau enggak kalian nggak bisa ngambil gitu. Biasanya harus sudah terbiasa sering ngambil baru nanti mendapatkan BTA itu positif. Kita lihat adanya kuman pada pemeriksaan Nielsen kayak gitu. Nah, tes lepromin kalau tipe PB karena memang antibodinya masih bagus ya positif, masih positif kayak gitu. Nah, ini gambaran tipe PB. Nah, kamu lihat kalau tipe PB gambar kayak gini emang langsung bisa tahu kusta. Kan enggak, malah curiga. Mungkin jamur, kemudian mungkin eksim atau yang lainnya. Tapi biasanya ya keluhannya itu nggak gatal biasanya, tapi tetap ya kalau untuk melihat gambaran klinisnya kamu tidak akan langsung oh ini kusta mungkin kayak gitu atau malah mau kira ini panu atau vitiligo biasanya juga kadang kayak gitu. Jadi makanya tetap kalian tuh harus setiap menemukan adanya bercak yang dicurigai entah mati rasa atau enggak atau bahkan pasien enggak mengeluh itu ya tetap kalian tuh harus mencoba mencubit, tanya rasa enggak Bu, kayak gitu. Setiap bercak kayak gitu. Kemudian untuk tipe MB tadi karena bakterinya banyak, tentunya kamu sudah menemukan lesinya ya banyak. Nah, lesinya tuh sudah selain makula ya sudah dalam bentuk plak dan lain. Ini tadi lesi apa ini tadi? Apa namanya tadi? Punch out lesion, Punch dokter. out lesion. Jadi kamu lihat kayak ada kayak donat gitu. Jadi dia bulat, tengahnya bersih. Ini kayak plak. Jadi kalau kamu melihat ini ada punch out terus di sini ada kayak plak. Ya mungkin tipenya ini belum LL tapi BL. Jadi ada sisa dari borderline tapi sudah mengarah ke lepromatos. Tapi kalau kamu lihat sudah gambaran di bawah sudah nggak ada punch outnya, sudah kayak ini mirip panu, ibarat kayak gitu terus merata ya. Ini tipe LL, lepromatos, atau kamu nyebut lepromatos aja kayak gitu. Tapi secara keseluruhan baik BL ataupun LL itu kan tipe MB kalau menurut WHO. Jadi distribusinya kalau kamu sudah lebih dari 5 ya langsung MB kayak gitu. Tapi pada saat pembelajaran kamu harus sudah tahu ini tipe yang menurut Ridley Jobling yang mana kayak gitu. Nah, tipe MB tadi dikatakan karena memang bakterinya banyak, kerusakan sarafnya banyak yang rusak, makanya hilangnya sensasi kurang jelas. Kamu tanya, Pak, ini rasa, ya wis gak jelas. Wis gak tahu dibandingkan rasa, dok. Enggak, dok. Nggak jelas karena ya basicnya hampir semua kulitnya itu sudah kena
apa ini infeksi kusta. BTA-nya dikatakan ya positif karena kenapa? Karena ya bakterinya banyak, tentunya kamu akan lebih mudah pada saat ngambil itu ya berarti kemungkinan kena KB karena wis ibaratnya wis wakah kayak gitu. Nah, tes leprominnya karena memang sudah imunitas sudah apa itu sudah turun ya biasanya masih udah negatif kayak gitu. Nah, ini gambaran MB kalau kamu sudah lihat model kayak gini ya ini tipe LL. Lihat tadi wajahnya sudah berubah, hidungnya berubah karena tadi di sini paling banyak lepra ditemukan di telinga juga. Ini sudah merubah semuanya ini. Ini juga gampang kan kalau yang kayak gini pasti kamu sudah mengenali. Tapi kadang ada juga sudah kayak gini gak iso itu mengenali kusta itu. Kadang-kadang. Kalau boleh sih anak-anak jangan sampai ditemukan pada tipe MB kalau boleh. Kalau boleh ya anak-anak PB atau bahkan kejadian kusta itu tidak terjadi pada anak-anak. Ingat tadi rata-rata dari patogenesis inkubasi kusta itu bisa rata-rata sampai tadi berapa tahun tadi? Berapa tahun tadi rata-ratanya? 3 sampai 5. 3 sampai 5 tahun. Tapi kalau misalkan kamu apa ini mendapatkan anak usia 5 tahun yang sudah kena kusta berarti ya memang kontaknya di lingkungannya ya tinggi banget yang tidak diobati, basicnya kayak gitu. Cara nalarnya. Padahal kan harusnya secara normally kan dia butuh perjalanan waktu rata-rata sekitar 5 tahun baru akan memberikan gejala klinis. Atau paling cepat tadi kan 40 hari. Jadi kayak gitu. Jadi walaupun 40 hari kan berarti ya sekitarnya memang sangat tinggi infeksiusnya atau ada memang pasien kusta yang belum diobati yang bisa menularkannya itu tinggi. Nah, ini diagnosa kusta. Diagnosa kusta itu tentunya menggunakan cardinal sign ini dibantu nanti tetap diagnosa kusta melalui anamnesis pemeriksaan fisik penunjang. Dari cardinal sign pertama kamu akan menemukan bercak kulit yang mati rasa atau kebas. Bercak kemarin dalam bahasa efloresensi adalah makula. Nah, kalau bercaknya ini nggak harus warnanya putih, tapi bisa juga merah. Jadi ada makula, bercaknya ini bisa berupa makula atau bercaknya itu bisa berupa plak yang hipo atau eritem. Nah, rasa mati, mati rasa itu dibilang anestesi. Kalau terasa kebas itu bilangnya hipoestesi. Jadi kalian juga harus hafal bahasa awam sama bahasa medis. Kemudian yang kedua ada penebalan saraf yang merupakan tanda bahwasanya sarafnya rusak kayak gitu. Kemudian selain itu juga tanda rusaknya saraf itu nanti ada ditemukan pada saat pemeriksaan sensorik motorik. Biasanya kehilangan atau penurunan fungsi. Jadi ini nanti yang mengetahui apakah benar pasien mengeluh, dok saya mati rasa. Nah, benar nggak mati rasa? Nah, kalian buktikan itu dengan pemeriksaan ini sensorik motorik. Benar nggak ini hipoestesi? Kalian buktikan dengan ini. Kayak gitu. Kalau penebalan sarafnya bisa langsung dilihat penebalan saraf. Tapi untuk membuktikan kata-katanya pasien itu terbukti atau enggak, kalian harus melakukan pemeriksaan sensorik dan motorik. Kemudian yang terakhir adalah dengan dibantu pemeriksaan penunjang dalam hal ini menemukan kuman M. leprae, BTA pada skin smear atau biopsi biasanya. Kalau biopsi itu nanti kalau memang masih ragu atau mau menemukan yang lain-lainnya basicnya. Nah, dikatakan kamu loh menemukan satu aja itu sudah bisa mendiagnosa suatu kusta. Kalau misalkan bercak mati rasa tok terus yang lain kamu nggak menemukan terus tapi dia ada faktor pencetus lainnya pendukung lingkungannya misalkan ada yang pengobatan kusta dan lain sebagainya nggak apa-apa langsung kamu kasih pengobatan kusta daripada terlambat gitu. Apalagi kalau memang menemukan tiga-tiganya ya lebih ini. Nah, kalau misalkan kalian nggak menemukan ini tapi kamu curiga loh pasien ini kan tinggal satu rumah kalau itu ya nggak apa-apa nanti di follow up observasi 3 sampai 6 bulan. Syukur-syukur kalau pasien punya uang ya kalian periksakan itu pemeriksaan antibodinya.
terhadap kusta karena tubuh itu tidak bisa dibohongi sekali kuman masuk ke dalam tubuh biasanya sudah terdetek imunoglobulinnya, antibodinya terhadap bakteri tersebut. Tapi ya pemeriksaan antibodi itu kan nggak ditanggung BPJS, mahal, jadi ya nggak bisa dilakukan secara rutin pemeriksaannya. Kemudian yang pertama bercak mati rasa. Bercak mati rasa ini nanti adalah tanda kita bisa melakukan pemeriksaan tadi sensorik, motorik, otonom. Nah, pemeriksaan ini nanti kalian belajar tuh di sana dilakukan bagaimana cara pemeriksaan tersebut. Sensorik ini bisa melihat rasa nyeri, raba, suhu untuk tahu apakah dia anestesi atau enggak. Kemudian untuk gangguan fungsi motoris itu kalian tahu nanti apakah kerusakan sarafnya itu menyebabkan paresis atau paralisis. Kayak gitu nanti. Hal ini terkait nanti kecacatan. Kemudian kalau gangguan fungsi otonom itu biasanya sudah tidak dilakukan pemeriksaan. Karena kalau kulit kering, retak, edema kan kalian bisa inspeksi. Kalian bisa lihat kan secara nyata basicnya. Pertumbuhan rambut terganggu juga kalian bisa melihat. Jadi yang penting itu nanti pemeriksaannya adalah sensorik, motorik itu. Kemudian yang kedua kan penebalan saraf. Penebalan saraf tepi juga nanti kalian harus cek dalam hal ini adalah saraf tepi yang paling sering yang besar itu ini auricularis magnus, medianus, ulnaris, radialis, peroneus communis dan tibialis posterior. Selanjutnya ya kuman basil tahan asam ya ini nanti pemeriksaannya itu kamu melihat ini kayak gitu, melihat ada basil tahan asam. Itu adalah untuk diagnosis. Nah, sekarang yang lebih penting nanti yang ujian sama aku nanti pada pemeriksaan fisik harus menyertakan pemeriksaan kusta ini yang meliputi pembesaran saraf, pemeriksaan fungsi sensorik, pemeriksaan fungsi motorik, sama nanti dibantu setelah pemeriksaan kusta ada pemeriksaan POD. Biasanya POD itu dilakukan bukan untuk mendiagnosis kusta, tapi kita sudah screening di awal seberapa besar pasien ini beresiko terkena cacat gitu. Jadi nanti kalau ditanya untuk diagnosis jangan kamu jawab POD. POD itu bukan untuk diagnosis fisiknya. Fungsi otonom tidak dilakukan rutin ya di Indonesia, biasanya ya di luar negeri masih ada tinta India dan lain sebagainya untuk mengetahui benar-benar kulitnya kering atau enggak. Tapi secara inspeksi dilihat kan udah bisa melihat kulitnya kering atau enggak. Kemudian sekarang pembesaran saraf. Pada saat pemeriksaan pembesaran saraf kamu harus melihat menebal enggak, bisa ditekan enggak, bilateral, unilateral, simetris atau asimetris, ada nodul atau abses enggak. Dan yang paling terpenting, ada nyeri atau enggak yang menunjukkan bahwasanya nyeri itu biasanya menunjukkan adanya neuritis. Jadi peradangan pada saraf. Ya disebabkan karena tadi bakterinya menyerang pada saraf tepi sehingga menyebabkan dia meradang. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda neuritis, ya tentunya kamu nanti harus memberikan pengobatan untuk itu biar biar mencegah terjadinya kecacatan karena neuritis yang dibiarkan dia akan lama-lama menyebabkan kerusakan saraf yang nantinya ya cacat bisa kayak gitu. Kemudian yang pertama ini auricularis magnus, auricularis gampang, ini paling gampang pemeriksaannya. Kalau memang dia membesar, kamu suruh menoleh maksimal ke kanan atau ke kiri, yang mana yang kamu periksa duluan basicnya. Nah, secara atau anatomi dia adalah berada di pada bagian lateral dari infraaurikular yang melintasi dari musculus sternocleidomastoideus. Jadi di sini. Ini lihat, ini kalau nggak nggak kamu palpasi sudah memang membesar sudah kelihatan Pak, noleh maksimal ke kanan gitu. Tapi kalau kamu mau bantu nolehkan ya nggak apa-apa maksimal. Kadang kalau itu perlu diurut, ada yang kadang perlu diurut. Jadi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, nanti kamu urut dari bawah ke atas. Nanti sekalian kamu raba apakah teraba seperti kabel
kabel itu menandakan dia membesar. Kemudian sambil kamu lihat mimiknya. Tapi kalau memang dia neuritis, nyeri, sebelum kamu tanyakan, aduh, 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 sudah kayak gitu. Jadi itu benar-benar neuritis. Karena belum kamu tanyakan, terus kesakitan pastinya. Pasti kalau nyeri kan dipegang sakit. Tapi kalau misalkan pada saat kamu nggak sakit, terus kamu agak ruwet tanya, Pak nyeri nggak? Nah, untuk membedakan ini benar-benar saraf yang menebal atau tendon, ya kamu tetap urut dan pastikan biasanya kalau tendon, kalau ketemu insersionya itu biasanya hilang. Tapi kalau misalkan dia nervus yang menebal, dia terasa seperti kabel, ibaratnya seperti itu. Nah, nanti itu kalian latih di sana, nanti minta ajari gimana kalau pada saat ini gimana rasanya meraba nervus yang apa ini menebal. Nah, biasanya cluenya pada klinis kalau lesinya itu di sekitar wajah, pasti auricularis magnusnya itu membesar. Biasanya. Kadang kalau memang dokter yang sudah expert, kalau lesinya cuma di wajah yang peroneus communis bawah-bawah nggak diperiksa. Kalau sudah expert ya, kalau baru belajar ya semua diperiksa. Nah, biasanya kalau lesinya di kaki, auricularis magnusnya itu jarang menebal kayak gitu. Itu secara praktisnya biasanya. Nah, ini kita lihat ini lesinya di sini, kemudian ini menebal. Ini juga lesinya di pipi, ini menebal. Udah kayak gitu. Kemudian yang kedua nervus ulnaris. Nervus ulnaris seperti dilihat ini ya cara periksanya dia itu berada pada di dalam sulcus nervi ulnaris yaitu dilekukan ini ya antara olecranon sama epicondylus pada bagian medial humerus. Caranya periksa ya nanti berhadapan pasien disuruh duduk secara santai. Kalau memang mau periksa tangan kanan pasien ya kamu pegang menggunakan seperti persis pada gambar ini pegangan kayak berjabat tangan pada area tangan kanan terus kamu meraba seperti itu. Nah, seperti ini ya. Diraba dengan tetap menggunakan 3 jari tengah itu diraba ke arah medial dan lateral. Biasanya kalau dia membesar sarafnya dia akan teraba seperti kabel. Tapi kalau ternyata kamu bingung ini tendon atau saraf yang menebal, ya kamu telusuri sampai nanti ketemu insertio origonya. Nanti biasanya kalau dia tendon ya hilang. Tapi kalau dia saraf ya tetap kamu akan menemukan dia menebal. Jadi kayak gitu. Tetap bandingkan kanan kiri dan juga ditanyakan ada nyeri atau enggak. Kalau misalkan sebelum kamu tanyakan nyeri ya wes itu neuritis pembesaran. Kemudian peroneus communis itu berjalan di sepanjang ini area apa ini kruris belakang di bawah lutut lateral ini fibula. Nih, jadi caranya tuh ada dua, bisa berdiri, bisa duduk. Kalau berdiri seperti gambar ini ya, jadi dia langsung dua, menyusuri dari bawah dulu dengan 3 tangan di tengah dari bawah ke atas pada saat ketemu area lutut ini berjalan ke dalam sini untuk menyusuri karena dia kan berada di sepanjang leher fibule. Kalau duduk juga gitu, duduknya itu biasanya apa ini ada kalau duduk bawahnya pokoknya ada tahanannya nggak menggantung kayak gitu. Kemudian dari bawah sini betis naik 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 ditelusuri dari sini baru nanti kamu ke dalam menyusuri. Sama juga kalau misalkan dia membesar biasanya teraba seperti kabel. Nah, seperti ini ya dia di sini. Biasanya aku dari sini dulu jalan ke atas tak susuri baru ini. Karena dia ada di sini. Nih. Kemudian nervus tibialis posterior. Nervus tibialis posterior, cara ininya adalah bisa 2 macam ya, dengan tiduran atau dengan apa ini dia juga menggantung. Jadi dia berada di bawah retinaculum di antara malleolus medial dan tendon Achilles. Jihan memperhatikan nggak Jihan? Memperhatikan dokter. Tolong ya kalau misalkan ini di ini karena sudah ini biar cepat selesai.
Nanti palpasinya bisa dengan 1 jari atau 2 jari. Kalau kalian sudah expert, bisa langsung periksa kanan kiri dengan 2 jari. Jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini menyirang, tapi kalau belum terbiasa ya salah satu aja. Jadi menggunakan bantuan jari tetap jari telunjuk dan jari tangan menyusurinya ini. Kayak gitu. Dia ada di sini ya. Tetap dibandingkan kanan kiri dan dilihat raut wajah untuk mengetahui apakah ada neuritis atau enggak. Sekarang lanjut untuk pemeriksaan sensorik tadi tujuannya untuk memastikan, membuktikan bahwasannya pasien bilang mati rasa atau kebas bener enggak sih gitu. Yang tadi penebalan saraf itu kan memang sudah apa ini cardinal sign yang kedua. Yang ini untuk membuktikan cardinal sign yang pertama. Makula hipoestesi. Jadi yang dicek nanti sini pada pemeriksaan sensorik, ingat adalah makulanya, bercaknya. Terutama kalau untuk diagnosis jangan salah ya, makula bercaknya yang dites. Kemudian selain makulanya, nanti ada ngecek lagi tadi namanya POD pada telapak tangan seperti gambar ini dan telapak kaki. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kecacatan. Karena untuk dicek telapak tangannya itu ada gangguan sensorik enggak. Karena kenapa? Kalau misalkan ada gangguan sensorik dan enggak diketahui pasien megang air panas, kakinya nggak pakai selop, terinjak apapun itu jadinya luka, itu tujuannya. Jadi nanti jangan salah kaprah, nanti ditanya pemeriksaan sensor, kamu jawab yang di telapak tangan, telapak kaki, itu bukan untuk diagnosis basicnya. Jadi kalau diagnosis ya kamu mengecek pada bercak yang dikeluhkan basicnya. Tapi pemeriksaan sensoriknya ini bersamaan dengan sekalian pemeriksaan untuk POD, jadi nggak bolak-balik kayak gitu. Paham di sini? Oke. Yang ujian sama aku harus paham loh ya. Nah, pertama adalah raba. Raba itu seperti ini. Raba itu biasanya menggunakan ini apa kapas yang diruncingkan. Jadi tetap kalau memeriksa, karena ini pemeriksaan subjektif, kamu harus menyamakan persepsimu antara kamu sama pasien. Kalau kamu nggak menyamakan, pasiennya nggak paham apa yang kamu lakukan. Jadi nanti diinfokan Bapak atau Ibu, ya diperkenalkan dulu namamu, saya mau mengetes apa ini pemeriksaan sensorik pada keluhan bercak mati rasa yang Ibu keluhkan. Nanti saya menggunakan kapas yang saya runcingkan seperti ini. Ini saya mau contohkan dulu kepada Ibu, nanti Ibu perhatikan, baru nanti kalau ada yang kurang paham, Ibu tanyakan. Jadi kamu harus menjelaskan seperti itu secara rinci. Ini misalkan bercak. Tadi ingat ya yang diperiksa adalah bercak. Jadi kamu contohkan, Ibu ini saya mau gores ya Bu ya. Ini adalah contoh saya gores ke bawah seret. Ini ke bawah Bu. Seret ini ke atas. Seret ini ke kanan. Seret ini ke kiri. Kamu wajib mencontohkan kayak gitu dulu. Jangan tiba-tiba gores Ibu di mana? Apa nggak boleh kayak gitu. Jadi dicontohkan dulu. Saya ulangi Bu ya sampai bahan-bahan ini dibawa. Ini contohnya gores ke bawah, ke kanan, ke atas. Nanti tugasnya Ibu, saya minta Ibu tutup mata. Pada saat saya mau gores, Ibu tunjuk di mana saya gores dan Ibu bilang arahnya kemana. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus dijawab nanti. Jadi bukan rasa-rasa ini, bukan hanya itu. Selama ini kan kalian taunya rasa terus langsung tiba-tiba hipoestesi, anestesi. Jadi jangan kayak gitu. Setelah pasiennya paham, ibu paham, ada yang ditanyakan. Pokoknya sampai pasien harus apa ini pemahamannya satu sama dengan kamu. Kalau sudah paham, silakan kalian periksa. Jadi kamu periksa dulu yang pada bagian bercaknya, baru dibandingkan dengan yang normal. Jadi Ibu seret di mana Bu? Kayak ini contohnya di sini.
ke kanan atau ke bawah gitu. Kalau pasien pinter biasa langsung di sini ke kanan, di sini ke bawah setiap setiap gores. Kalau misalkan ibu bilang gini, di mana kamu kamu seret ke bawah ini ya. Ibu bilang di mana Bu? Tak itu ibu bilang nunjuk di sini benar. Arahnya dia bilang ke atas. Itu artinya apa? Pasien tahu apa? Nggak tahu apa? Apa artinya? Coba. Pada saat interpretasinya apa? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Hipoestesia, dokter. Mungkin. Nah, kenapa? Pasien tahu apa, nggak tahu apa? Tahu tempatnya, nggak tahu arahnya. Pasien tahu pada saat ditunjuk tapi tidak tahu arahnya. Tapi apakah hanya satu kali aja langsung pasien kita tuduh dia hipoestesi? Atau butuh beberapa kali itu pemeriksaan? Gimana? Yang tahu? Cukup sekali aja, sekali salah kayak gitu. Oh, hipoestesi nih. Atau bahkan pasien tidak tahu arah dan tidak tahu ditunjuk di mana. Oh, anestesi nih gitu. Cuma sekali aja cukup pemeriksaannya. Yang tahu? Mungkin perlu dilakukan lagi, dokter, untuk memastikan. Ya. Berapa kali? 3 kali, dokter. 3 kali apa? 3 kali melakukan tindakannya. Melakukan itu uji sensitif rabanya. Kalau 3 kali salah berarti Salah. ya salah benar. Kalau misalkan dia 1 kali salah, 2 kali benar. Benar, dokter. Oke. Jadi pemeriksaannya tuh kalau boleh ya lebih dari 3 kali. Ini tadi suatu kesimpulannya kalau pasien merasakan sentuhan kapas, tapi dia tidak bisa menentukan arah kapas, itu artinya hipoestesi. Ingat ini yang paling penting dari tes-tes itu ya interpretasi. Kalau kalian cuma tek-tek di mana Bu? Oh, anestesi itu salah. Kalau pasien tidak tahu sentuh, apalagi diarahkan, ya nggak ngerti ya. Anestesi namanya aja oh, nggak mati rasa baik di apapun nggak rasa kayak gitu. Tapi pemeriksaannya dikatakan kalau kamu 2 kali memeriksa memeriksa dia bisa 2 kali benar menjawab ya udah jadi nggak ada kelainan kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia kamu periksa terus dia 3 kali melakukan kesalahan ya udah memang benar dia hipoestesi atau anestesi. Jadi selama kamu belum menemukan 3 kali salah jangan pernah menjudge orang itu hipoestesi atau anestesi. Begitupun kalau misalkan kalau 2 kali benar kan ya udah ini benar nggak ada kelainan ini gangguan sensorik apa ini raba kayak gitu ibarat gitu. Nah, ini pun berlaku untuk nyeri ya. Kalau nyeri itu kan tujuannya dia tahu antara nyeri tajam sama nyeri tumpul. Kayak gitu. Caranya juga sama di tes tadi kalau bercak ini selain dites di bercak, dites juga telapak tangan, telapak kaki ya. Jadi yang untuk diagnosa adalah bercaknya, telapak tangan, telapak kaki untuk pencegahan kecacatan. Begitupun untuk nyeri. Jadi nyeri itu bisa membandingkan antara nyeri tajam, nyeri tumpul. Nah, caranya sama seperti tadi, kalian harus menjelaskan kepada pasien dulu, menyamakan persepsi, ngasih contoh biasanya menggunakan jarum pentul. Pak, ini contoh tajam, ini saya tusuk kayak gini tuh tajam, ini tusuk, ini tuh tumpul, tapi nusuknya nanti 30 derajat, jangan tegak lurus nanti luka. Nanti tugasnya Bapak pada saat saya tekan, saya tusuk ini Bapak bilang di mana sama ngomong ini tajam atau tumpul. Tugasnya kayak gitu Bapaknya. Kalau Bapaknya sudah paham baru kamu lakukan. Membandingkan yang bercak yang dikeluhkan sama yang normal.
Seperti tadi, kalau pasien bisa menunjuk di sini dok, di ini ditekan, tapi pasien nggak tahu ini tajam atau tumpul ya hipoestesi. Nah, namanya anestesi pasien tadi ya, kamu tusuk-tusuk pun ya nggak kerasa, nggak tahu dia tajam tumpul dan tidak bisa merasakan. Nah, ini juga nanti kalian cek pada titik-titik pada telapak tangan, telapak kaki untuk mengetahui seberapa tinggi dia resiko dia akan terjadi kecacatan kayak gitu. Ini juga sama, 2 kali benar-benar, 3 kali salah-salah. Begitupun untuk yang suhu ya, kalau suhu itu dia membandingkan suhu panas sama suhu dingin tujuannya biar pada saat pegang-pegang air panas, air dingin itu tidak terjadi luka. Dengan cara yang sama diperiksa pada bagian lesi, nanti dibandingkan 2 tabung raksa yang isinya adalah air panas sama air dingin. Untuk kesesuaian air panasnya nanti baca sendiri harus suhunya berapa dibaca. Nah, untuk cara pemeriksaannya sama dijelaskan dulu satu pemahaman dulu sama pasien. Bapak ini contoh ini ya tak tekan, ini panas, ini dingin. Kamu harus kayak gitu dulu. Nanti tugasnya Bapak ngomong ditekan di mana dan ngomong ini panas atau dingin gitu. Cuma pada suhu panas dingin tuh harus ada trik sedikit. Karena kalau misalkan kalian habis ditekan dingin lama, kemudian kamu tekan tabung panas kan nanti mungkin panasnya akan berkurang karena kulitnya masih dingin kan. Jadi makanya nanti selang-seling harus misalkan habis panas dilesi, kemudian jangan langsung tekan dingin. Nanti mungkin tunggu beberapa menit kamu cobain dulu aja di kulit normalnya untuk membandingkan. Jadi kalau suhu sama, kalau dia tahu disentuh oleh dasar tabung raksa tapi nggak tahu panas dingin ya hipoestesi. Kalau dia tidak tahu disentuh apalagi nyebut panas dingin, ya dia anestesi. Sampai sini paham? Oke, biasanya POD untuk suhu nggak diperiksakan di telapak tangan. POD kebanyakan ya raba sama nyeri kebanyakan. Kemudian selanjutnya pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik itu untuk mengetahui kekuatan otot seberapa besar dia terkena kelumpuhan. Nah, ke sarafnya tadi merusak sampai seberapa sampai menyebabkan gangguan motorik kayak gitu. Nah, pertama adalah fasialis. Fasialis ini yang dicek adalah lagos talmus ya. Lagos talmus yang paling gampang kalau misalkan dia sudah nggak perlu dicek, sudah kamu melihat kayak gini, orangnya nggak bisa nutup mata, ibaratnya kayak gitu itu ya wis lagos talmus. Kalau misalkan apa ini kamu mau ngecek ya kamu pamit dulu sama pasien Bapak. Ini nanti saya mau periksa otot dari fasialisnya Bapak ya. Dalam hal ini adalah nervus fasialis. Nanti Bapak memejamkan mata semaksimal mungkin Bapak tahan. Nanti saya angkat matanya Bapak. Bapak tahan sekuat mungkin gitu. Jadi normalnya itu antara kelopak itu susah dipisahkan. Tapi kalau lagophthalmus ya belum suruh ini. Tapi kadang ada kaget belum kasih tahu kok kaget tuarek ya kaget. Makanya itu perlu diinfokan gitu. Semua orang kalau nggak diinfokan Pak saya mulai ya ini nanti itu siap-siap Bapak tahan. Nggak bukan dari ngono ya dia nggak akan siap-siap. Yo kaget malahan nanti langsung kamu bilang lagophthalmus gitu atau ada kelemahan. Jadi biasanya kadang juga ada yang nggak belum lagos talmus tapi ada kelemahan biasanya kelihatan pada saat dia tidur nggak matanya nggak bisa tertutup semuanya. Dan nanti ini ya memang harus ada rehabilitasi pada saat tidur harus dibantu kayak di tali kayak gitu biasanya. Kemudian ini nervus ulnaris juga gampang periksanya ya. Ulnaris itu kelingking biasanya yang diperiksa. Caranya seperti gambar, nanti 3 jari di tengah itu kamu pegang, kemudian kelingkingnya kamu suruh abduksi maksimal, dibuka maksimal, terus pada bagian pangkalnya tuh kamu dorong. Tapi kamu bilang dulu, Pak, ini saya periksa ini nanti tak dorong, Bapak tuahan sekuat mungkin dari Bapak itu untuk mengetahui kekuatan dan fungsi nervus ulnaris. Nah, ada juga cara yang ini disuruh apa kelingkingnya sama jari manisnya disuruh jepit. Kalau aku sih nggak suka ini ya, karena kenapa? Biasanya kekuatan
antara kelingking sama itu memang sedikit, jadi susah menggepit apalagi tisu. Orang normal pun aja biasanya kalau disuruh ngepit itu terus ditarik ya pasti akan tetap jatuh tisunya. Jadi lebih baik yang atas ini dengan mendorong area kelingking ke arah medial untuk mengetahui apakah ada kelemahan dari area situ. Kemudian ini motoris untuk radialis. Radialis itu pergelangan tangan ya. Jadi kayak bawa motor maksimal itu baru kemudian kamu ngomong sama pasiennya nanti kamu dorong semaksimal mungkin. Normalnya dia tidak akan bisa mendorong itu pergelangan otot pergelangan tangannya karena kuat. Tapi kalau dia didorong sedikit langsung itu ya kemungkinan ya bisa pergelangan ototnya lemah. Dalam hal ini ya nervus radialisnya ada masalah. Kemudian nervus medianus tadi kelingking, kalau ini ibu jari. Dipegang juga empat jarinya, ibu jarinya suruh abduksi ke atas dan ditahan, didorong maksimal juga ke arah medial. Nanti bisa enggak, harusnya itu ya bisa kokoh. Tapi kadang ada orang pun ya enggak bisa loh kokoh kayak gini, tegak ke atas itu enggak bisa. Kemudian nervus peroneus communis itu kaki disuruh seperti gambar jinjit ke atas. Kemudian kamu berusaha mendorong sekuat mungkin pada pangkal kaki. Tapi ya dibilang dulu biar pasiennya ancang-ancang jaga-jaga untuk mengeluarkan kekuatan semaksimal mungkin. Kayak gitu harus tetap diinfokan ke pasien. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, setelah kamu melakukan pemeriksaan penebalan saraf, sensorik, motorik, dilanjutkan pemeriksaan POD, Preventive of Disability, pencegahan kecacatan. Nanti ada lembar ini. Nah, kalian kalau ujian, lembar ini kan wakeh di mapnya. Jadi kalian memeriksa wajib pada saat hari H, kalian periksa. Jangan copy paste dari pasiennya udah 7 bulan berobat. Kamu tulis dari 7 bulan itu ya ngapain ditulis kan nggak ada guna. Sebaiknya kalau kamu nanti memiliki pasien untuk ujian pada saat pasien itu datang sudah bulan ke-7 tinggal melanjutkan, kamu nanti ngambil nyotonya untuk riwayat ya pada saat hari H dia didiagnosa pertama kali sama hari H kamu periksa saat ini. Jadi nggak perlu ditulis kuah sampai kuah sak buku skripsi kayak gitu statusmu. Jadi nggak perlu ya kayak gitu ya. Intinya kalian belajar di sana itu walaupun pasien sudah kontinu datang kontrol, kalian anggap itu sebagai suatu pasien barumu kayak gitu. Jadi kalian tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan kalian periksa. Jangan jiplak ini tanggal berapa ini? Misalkan tahun 2004 dok, gitu. Ngapain 2004 dimasukkan? Kan ya bisa jadi berbeda. Jadi tujuannya bukan menjiplak status yang ada di sana. Kalian belajar sendiri. Nah ini adalah POD biasanya udah ada kertas kayak gini. Jadi kalian tinggal centang-centang. Jadi kayak gini, hipopigmentasi. Hipopigmentasi kan kalian bisa lihat ya dari efloresensi. Kemudian ada hipo sama anestesi. Nah, ini kalau tak tanya ada kapan hari DM tak tanya ditandai hipo anestesi, ditanya gimana kamu tahu hipo anestesi? Dia nggak bisa jawab itu. Didapat dari mana? Tadi didapat dari mana? Tahu hipo atau anestesi? Coba kalian. Dari pemeriksaan sensoris atau motorisnya dokter. Ya, sensorik, sensorik baik raba, rasa tadi nyeri dari situ. Jadi ini lembar ini itu ya tinggal menjiplak dari pemeriksaan kamu tadi pada bagian bercaknya kayak gitu. Jadi hipo di sini kalau ditanya jangan cuma selek-selek tapi ditanya hipo tadi bagaimana pemeriksaan nggak tahu. Jadi ini adalah ringkasan dari kamu periksa pada bercaknya tadi di pemeriksaan kusta kayak gitu. Kemudian kalau untuk nodul, plak, infiltrat, hipopigmentasi kan efloresensi, kalian bisa langsung nulis. Ini kan sama dengan efloresensi. Kemudian kalau penebalan saraf juga nggak apa-apa dikasih tanda, tapi kamu tahu cara pemeriksaannya nanti sudah ada tertuang pada pemeriksaan tadi penebalan saraf di depannya, di depan sebelum POD. Jadi tinggal apa itu memindahkan ke sini juga kayak gitu.
Nah, kalau untuk kamu lihat atrofi otot, drop ini, nah nanti itu terkait tadi motoriknya, kayak gitu. Kalau madarosis kan bisa dilihat rambutnya rontok enggak, kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kalian enggak bingung ya, termasuk di sini, di telapak tangan ini, telapak tangan, telapak kaki ini nanti kan dicek untuk sensoriknya tadi yang menggunakan raba sama nyeri untuk mengetahui seberapa tinggi kecacatan. Karena kecacatan yang dicek itu kecacatan pada mata, tangan, sama kaki. Paham di sini? Jadi nanti dipraktekkan semuanya. Nah, ini untuk pemeriksaan BTA. BTA basicnya yang ambil biasanya ya ada tukang lab. Tapi kalian kalau mau mau mencoba nanti merasakan sensasi bagaimana ngambil serum pada bagian bercak sama pada bagian cuping telinga ya nggak apa-apa, silakan kayak gitu. Karena itu memang butuh skill biasanya nggak hanya cuma kalau baca tok itu tapi butuh latihan kalau ngambil itu biasanya. Yang diambil biasanya bercak yang paling aktif, kemudian sama cuping telinga biasanya. Nah, ini untuk mengetahui nanti indeks bakteri sama indeks morfologi. Indeks bakteri biasanya positif 6, 4, 5, dan seterusnya itu menandakan ini. Nanti kalian baca sendiri aja. Ya, untuk melihat di mikroskop ya juga harus sering latihan. Biasanya ya daripada rempong ya memang biasanya analis yang meriksa, tapi kalian kalau mau belajar ya nggak masalah sih, nggak popo. Kemudian ini indeks morfologinya, biasanya indeks morfologi diketahui ya dari seluruh kuman yang utuh dibagi jumlah seluruh kuman yang diperiksa dikali 100%. Kemudian pemeriksaan penunjang lain bisa nggak? Bisa juga, termasuk dalam hal ini biopsi kulit. Tapi biopsi kulit jarang banget dilakukan secara rutin karena ya ngapain dari kardinal saya nomor 1 aja sudah tahu kayak gitu. Kecuali kalau kamu mau melakukan kayak publikasi atau kasusnya memang agak berat, yang DD-nya banyak ya nggak masalah. Kemudian yang paling bagus dilakukan ya ini serologi biasanya. Serologi itu yang sering dilakukan adalah PGL1 karena tadi kusta itu berhubungan dengan imun. Jadi sekali tubuh dimasuki imun kusta, apa kok imun? Sekali tubuh itu dimasuki bakteri kusta, selamanya dia akan mengenali, makanya akan terdetek nanti pada IgG sama IgM-nya. Itu bisa. Jadi kalau kalian misalkan tinggal di daerah kalian merasa loh aku kok lingkunganku ini tadi dokter Indah bilang di Madura misalkan kok banyak yang ini aku takut mau kena enggak ya kalian nggak apa-apa memeriksakan serologi PCL1 kalau memang kusta juga bisa nggak ada keluhan biasanya kayak kemarin yang dibilang virus jadi nggak ada keluhan bercak mati rasa tapi tubuhmu sudah terdetek kayak itu namanya ada yang tahu namanya apa? Namanya apa kayak gitu? Kalau nggak ada keluhan, terus labnya positif, itu apa namanya? Apa namanya? Temuannya tidak signifikan. Kalau misal hasilnya serologi positif, tapi tidak ada keluhan klinis kan? Kalau serologi ya pasti, pasti ya signifikan lah kan serologi itu antibody. Kan tadi setiap tubuh dimasuki kuman apapun tuh tidak bisa dibohongi, langsung terdetek. Mungkin positif palsu, dokter. Kok positif palsu? Tadi ingat pemeriksaan serologi adalah pemeriksaan yang paling bagus karena tubuh selalu dimasuki oleh kuman itu selalu terdetek. Nah, kenapa walaupun serologinya positif, kuman kusta kok nggak memberikan gejala klinis? Kenapa? Ya kemarin sama dengan virus toh. Kenapa kemarin virus? Karena imunnya kuat, dokter. Karena imunnya bagus. So jawab kayak gitu loh, saya bingung-bingung.
Ya kan tetap infeksi semuanya kan berhubungan imun ya karena imunitasnya bagus, dia dalam bentuk subklinis namanya, tidak memberikan gejala. Jadi dia terdeteknya itu dia malah orang-orang yang subklinis itu bahaya, dia bisa menyebarkan bakteri atau apa ini kusta tapi dikira nggak ada keluhan klinis kayak gitu. Makanya biasanya orang-orang yang hidup apa itu di lingkungan endemis atau juga dia pernah ada teman atau apa kontak dengan orang kusta, makanya diperiksakan PJL1. Kalau kamu periksakan BTA ya nggak akan nemu karena bakterinya kan nggak ada. Tapi kalau imunitas tubuh itu nggak bisa dibohongi intinya. Tapi kenapa dia nggak dijadikan suatu tool rutin? Karena mahal, serologi jutaan. Tapi kalau orang-orang yang kaya kan yang ada uang kan ya juga nggak apa-apa diperiksakan kayak gitu. Jadi yang diperiksakan ini, jadi kan tinggal diambil darah. Jadi kayak gitu mikirnya, bukan eh palsu enggak, malah ini yang palsu malah BTA tadi. Bisa jadi kalian ngambilnya salah. Belum tentu hasilnya negatif, dia bukan kusta kan. Kalian nggak bisa ngambil serumnya, kalian salah ngambil tempatnya. Pada saat membaca di mikroskop kalian nggak bisa, itu kan juga bisa. Makanya itu kardinal sign-nya nggak mendukung hanya pada BTA, cuma gambaran klinis aja sudah bisa mendiagnosa suatu kusta. Jadi kayak gitu. Nah, ini pengobatannya, pengobatan kusta tadi berdasarkan PB sama MB. PB pokoknya dia 6, MB 12 bulan. Nanti kalian baca ingat, pada PB selain 6 bulan, nanti ada 6 sampai 9 bulan. Kalau MB 12 sampai 18 bulan. Kira-kira kenapa pada MB itu ada 6 sampai 9 bulan, MB sama 12 bulan sama 18 bulan. Ada yang tahu atau nggak ada yang tahu? Jadi patokannya MB itu 6 bulan memang dari bulan yang paling terkecil. Tapi di sini MB itu selain 6 bulan ada 6 sampai 9 bulan. MB-nya 12 sampai 18 bulan. Jadi dia nanti dikasih pengobatan 6 bulan atau 9 bulan. Ada yang sudah baca atau belum baca? Ada yang sudah baca atau belum baca? Pertanyaannya kayak ngono loh. Ada yang sudah baca? Oke, ya belum ya nggak apa-apa. Dibilang belum kalian ini serba salah loh. Ditanya diem aja. Kalau memang belum baca ya tinggal ngomong belum baca dokter. Kan tinggal jawab gitu. Nah, ini kenapa tadi PB 6 sampai 9 bulan? Ya bahwasanya pengobatan kusta itu lama. Jadi resiko untuk dia merotol di tengah jalan, resiko dia sakit dan lain sebagainya ada karena memang terkait orang yang terkena kusta itu adalah orang-orang yang imunitas tuh apa ini rendah karena kita tahu kuman kusta itu nggak gampang menular tadi ingat berhubungan dengan tiga segitiga dan imun dan hampir sebagian besar manusia itu kebal terhadap kuman kusta. Jadi dari 10 orang yang terpapar dengan kuman kusta yang benar-benar akan memberikan gejala klinis paling cuma dua. Sisanya nanti bisa sembuh sendiri atau bisa memang terdetek tapi dalam keadaan subklinis kayak gitu ibaratnya. Jadi kuman kusta itu nggak gampang menular sebetulnya. Nah, karena resiko untuk drop outnya banyak, makanya dikasih batas waktu sampai 3 bulan. Semisal dia sudah minum obat 5 bulan, ternyata sakit berbulan-bulan, sakitnya tuh sampai 2 bulan. Putus obat 2 bulan, jadi dia tidak harus kembali lagi minum obat dari awal. Melanjutkan aja karena belum melewati 3 bulan, kayak gitu mikirnya. Tapi kalau dia sudah melewati batas ambang yang disuruh oleh WHO 9 bulan misalkan. Jadi 3 bulan tahu 6 sampai 9 kan 3 bulan.
Jadi kalau dia sudah tidak minum obat lebih dari 3 bulan dikatakan drop out. Dia harus mengulang mau tidak mau mengulang bulan pertama. Begitupun MB. Tapi MB masih ada keringanan. Ini jedanya 6 bulan makanya 12 sampai 6 bulan. 12 sampai 19 bulan. Pira sih 12 sampai 18 bulan. Pokoknya jedanya 6 bulan. Karena ini 1 tahun, makanya kasihan kalau misalkan dia habis minum obat 11 bulan, tinggal 1 bulan aja dia sudah selesai. Ternyata dia sakit yang tidak bisa minum obat sampai 5 bulan. Kan terputusnya lama itu. Jadi dia tidak belum dikatakan drop out. Jadi dia masih bisa melanjutkan sampai nanti 18 bulan. Tapi kalau dia sudah putus obat melebihi 6 bulan dari waktu yang ditentukan, ya dia dikatakan drop out. Kayak gitu mikirnya. Paham? Paham, dokter. Jangan nanti kamu jadi dokter, dia baru telat 1 bulan, drop out dimulai dari awal. Padahal dia sudah minum obat selama 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Kan kasihan. Karena minum obat berbulan-bulan sampai tahun itu sangat tidak enak. Selain itu juga efek samping MDTL juga tinggi. Nanti dosisnya dan lain sebagainya kamu baca biar kamu ini paham. Nah, untuk yang ada di puskesmas atau nanti besok di itu tuh yang nampak itu gini, yang seperti gambar ini adalah contoh MDTL. Jadi sudah diatur oleh WHO itu sudah diurutkan biar pasien tinggal enak kayak gitu. Jadi mulai hari pertama itu ini tadi rifampicin 600 miligram, clofazimine 300, Dapsonnya 50 atau 100 ya ini tadi. Kayak gitu. Jadi clofazimine itu sama dengan ini ya, jangan bingung ya, Lampren ya. Oh, Dapsonnya 100. Jadi clofazimine tuh nama lain dari Lampren. D ini Dapson. Jadi ini harusnya supervisi di depan pasien, di depan petugas, tapi nggak apa-apa ini. Jadi rifampicin cuma sebulan sekali. Ini adalah bakteriostatik yang menjadi inti pembunuh pembunuh kuman M. leprae tadi. Nah, sisanya nanti mulai dari ini cuma yang diminum itu cuma clofazimine atau Lampren dan Dapson. Jadi muter gini. Ini entek ya nang puskesmas atau apa ngambil lagi. Jadi sama sampai kalau dia MB sampai 12 strip. Atau ini biasanya ada yang ngomong obat gerenjengan ini biasanya. Nah, ini pada anak-anak. Oh, gue kasih tipe PB. Tipe PB yang membedakan tadi clofazimine-nya atau lamprennya. Ini cuma minum rifampicin sama Dapson. Lebih sedikit. Dan yang diminum tiap hari cuma Dapson aja. Kan lebih enak kalau diketahui tipe PB. Obatnya juga sedikit. Nah, ini kalau pada anak-anak disesuaikan dosisnya seperti ini. Nah, selain tata laksana tadi, ini ada tata laksana yang lainnya ya. Jangan lupakan dia berhubungan dengan imun. Kamu harus memperhatikan gizi. Kasih vitamin. Jangan pernah nggak ngasih vitamin pada pasien yang kecurigaan dengan imunologisnya yang turun. Infeksi apapun kasih vitamin. Baik kemarin virus, bakteri, jamur, kasih vitamin. Kemudian kalau misalkan ada ulkus, reaksi ya diobati. Dan paling penting ya kamu edukasi nomor satu, dijelaskan ke pasiennya, keluarganya, untuk mengasih tahu bukan ditakut-takuti, biar dia juga ada dukungan dari keluarga, dari sekitarnya, dan pasiennya jadi semangat untuk berobat. Itu intinya. Nah, ini cara untuk perawatan tadi kalau ada cacat ya, kakinya keluka-luka dibantu ulkus, dibantu rendam kayak gini-gini. Kalau mata tadi apa tuh lagophthalmus, tidur disuruh gini. Jadi harus dibantu untuk ini. Terus latihan juga di depan kaca, naik turun itu latihan. Nah, DD-nya adalah tadi the great imitator banyak sebenarnya DD-nya. Tapi paling sering disebutkan ya vitiligo. Tapi vitiligo kita lihat kemarin makula apa? Vitiligo makula apa efloresensinya? Makula depigmentasi, Makula dokter. depigmentasi dan ini tidak gatal dan tidak mati rasa kayak gitu basicnya. Kan gampang. Kalau makula depigmentasi kan jelas
Kemudian ini hati-hati juga dengan birthmark. Ini tanda lahir toh atau toh kan biasanya. Toh itu ada yang putih, ada yang coklat biasanya. Ini panu. Panu ini paling mendekati ini dengan kusta yang masih tipe PB biasanya. Cuma panu ya tetap kamu membedakannya tetap dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Panu kan ada gatal, satunya ada mati rasa atau kebas. Satunya lebih gatal pada saat berkeringat, satunya enggak. Kayak gitu kan gampang. Pada efloresensi walaupun misalkan mirip, ya enggak masalah basicnya kayak gitu. Tapi ini kan makula hipopigmentasi dengan ada squama, yang satunya mungkin enggak ada. Tapi bisa juga efloresensinya sama. Tapi yang terpenting lagi untuk membedakan tadi yang satunya sensibilitasnya terganggu, mungkin ini enggak. Dan terpenting lagi kamu periksa KOH. KOH-nya ini positif, yang satunya negatif, kan kayak gitu. Tetap membedakannya tuh dengan cara urut anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Jangan nanti kalau ditanya apa DD-nya, gimana cara membedakan, langsung ujuk-ujuk pada kusta ditemukan ini, langsung ujuk-ujuk. Biasanya paling seneng kalau ujian tuh langsung ujuk-ujuk ke yang mana yang inti, walaupun memang gold standarnya misalkan menemukan ini, tapi kalau ditanya untuk membedakan dasar diagnosa jangan ujuk-ujuk, karena kalian itu kan masih pembelajaran, jadi tetap anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang. Ini pityriasis rosea yang biasanya ada gambaran khas Herald patch, mother patch, jadi ibarat ada ibu dan anak-anaknya, biasanya berhubungan dengan virus atau berhubungan dengan pakai baju yang tidak pernah dicuci biasanya. Ini self-limiting disease tapi lama, 6 sampai 9 minggu, makanya harus diinfokan ke pasien biar pasien kira lo kok gak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, ini psoriasis vulgaris, tapi psoriasis vulgaris gampang membedakan. Lesinya lo kelihatan banget apa ini dengan squama putih tebal kayak gitu. Nah, ini LSK juga bisa didede, tapi ya gampang, ini ya gatal. Cuma LSK juga kadang kita DD-nya ya tadi malah dengan psoriasis malahan. Kan LSK tadi pasienku yang ikut aku hari ini kan banyak kan. LSK ataupun yang sebelumnya tadi kan banyak. Psoriasis. Nah, ini neurofibromatosis kadang-kadang kita susah membedakan dengan kelainan kayak gini. Cuma ya ini nggak ada gejala mati rasa sih. Nah, jamur juga gampang. Untuk membedakannya tetap anamnesis, pemeriksaan fisik ini juga gatal. Yang menentukan memang KOH, tapi ya dari anamnesis, pemeriksaan fisik sudah tahu biasanya. Nah, komplikasi yang paling sering itu adalah reaksi kusta. Reaksi kusta bisa terjadi kenapa? Banyak faktor ya. Intinya imunitas turun pokoknya. Dan dan apa ini reaksi kusta itu bisa terjadi sebelum, saat, sesudah kusta. Sesudah pengobatan pokoknya. Dia tidak melulu pada saat pengobatan aja kena reaksi, tapi sebelum pengobatan pun bisa. Karena reaksi kusta itu sejatinya reaksi yang menguntungkan. Ya, kamu baca sendiri nanti. Mau tak kasih lihat ini reaksi reversal itu ada tipe 1. Ingat, reaksi reversal tipe 1 yang paling menonjol adalah makula plak. Nanti kalau ditanya makula plak yang paling menonjol, makula dan plak itu tipe reversal. Kalau tipe ENL namanya aja erythema nodosum leprosum. Jadi ada erytem, ada nodul. Tuh, kalau reaksi reversal jangan pernah sebut nodul nanti kamu. Ciri khasnya adalah pada keluhannya dia ada bercak yang semakin memerah menebal pada tempat yang sama atau tempat baru. Itu ciri khasnya pada anamnesis. Nah, kalau INL tadi INL erythema nodosum langsung ya ini bentol-bentol kayak gini. Benjol-benjol ini. Ini sudah INL. Gampang kan mengenali itu reaksi? Nah, reaksi juga banyak. Nanti kamu belajar sendiri lah. Ini contoh tadi Klagophthalmus. Nah, ini udah fase leonina, udah jelas ini biasanya ini kusta ini. Nah, ini ada juga saddle nose. Ini misalkan bakterinya banyak pada area hidung tadi yang tak bilang, merusak dari tulang hidung. Nah, ini ulkus plantar. Ini paling banyak ditemukan di desa-desa ini. Ulkus kayak gini, terus ini apa ini
maaf wis protel kabeh kayak gitu. Tapi nggak diobati karena mereka nggak tahu kusta dokternya atau tenaga kesehatan. Lama-lama ini entek kabeh kayak gitu biasanya. Kan kasihan. Ya ini kalau misalkan udah udah langsung diobati kasih apa MDTL biasanya ini loh ikut sembuh sendiri nggak sampai semua jari-jarinya ini apa hilang. Nah, ini Clovinger ini namanya tangan kiting biasanya. Ini juga banyak ditemukan tiba-tiba kiting dan nggak tahu kutukan atau apa dan lain sebagainya. Padahal ya kusta dan bisa sembuh ya. Ini drop food hati-hati juga melihat orang tiba-tiba ya kamu harus membayangkan dedenya juga harus kusta karena memang ternyata kusta juga bisa membuat kayak gitu. Jadi bukan nanti dikonsulkan ke saraf, teman sejawat saraf gitu biasanya atau ortopedi langsung di kok gitu langsung dituangani ternyata yang membuat itu nyata ada bakterinya. Kapan hari ada tuh kayak gitu itu. Ulkus yang kayak gitu-gitu dan dia nggak tahu nggak curiga pada pasiennya udah bilang sudah lama kayak gini-gini. Ternyata pada biopsi ditemukan kuman M. lepre dong. Diobati MDTL-nya sembuh. Nah, itu makanya kalian harus kritis itu kenapa. Jadi bukan melihat itu case by case cuma satu tempat terus kayak gini di IGD kamu jadi dokter, oh konsulkan aja ke ini saraf kayak itu. Nah, ini kalau orang yang sebelum dan sudah MDTL ya bisa sembuh secara total 100% ya sembuh gitu. Nah, dari yang kayak gini fasiesnya ini jadi kayak gini. Oke, ada yang ditanyakan? Karena sudah malam nanti kalau untuk jamurnya nanti next aja ya. Jamur nanti bisa sesudah kalian dari itu juga bisa. Ada yang ditanyakan? Yang ujian sama aku ada yang ditanyakan? MH? Tambah nggak paham atau tambah paham? Yang ujian sama aku siapa? Yang mana? Saya dokter. Siapa Rika? Dengan Mutiara dokter. Oh Mutiara. Kok namanya Rika? Rika dengan Mutiara dokter. Oh Rika dan Mutiara. Udah paham? Mungkin perlu saya baca-baca kembali dokter nanti. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum dokter. Ya, yang lainnya ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, semoga kalian paham dan bukan hanya masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Nanti kalau ada yang kurang paham lain waktu nanti bisa ditanyakan. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam Terima kasih dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.